Om Swastiastu, perkenalkan, saya Iputu Akastrisna, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengetahuan dan pemahaman saya terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks saya sebagai seorang guru, interaksi dengan murid, dengan warga sekolah, serta alasan kontekstual saya dalam penerapan ide dan gagasan Bapak Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Dari sekian banyak pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dengan paradigma pendidikan saat ini, saya tertarik dengan Merdeka Belajar. Paradigma yang baru ini tertuju pada guru, siswa, dan sekolah. Dalam paradigma ini, guru disebut sebagai agen perubahan atau agent of change. Guru yang sebelumnya lebih mendominasi dalam pembelajaran dan menekankan aspek pengajaran yang berpusat pada guru, kini telah berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru memandang siswa pribadi yang unik dan humanis. Setiap anak adalah pribadi yang memiliki karakter dan potensi diri yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan tidak dipermasalahkan. Namun, guru dapat menyatukan perbedaan menjadi persamaan. Persamaan yang muncul adalah siswa merupakan generasi bangsa Indonesia yang diibaratkan sebagai benih yang patut disemaikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Guru mendorong terjadinya pendidikan yang holistik, pendidikan yang mengacu pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter anak yang baik. Siswa dibimbing memiliki daya cipta yang baik, olah rasa melalui sikap saling menghargai perbedaan, menghormati siapa saja, dan karsa yang mengacu pada niat yang positif atau kehendak yang positif. Dalam paradigma baru, Merdeka Belajar, sekolah dipandang sebagai lembaga pendidikan yang memberikan anak ruang belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang humanis. Sekolah memiliki iklim positif. Sekolah ini memandang kolaborasi adalah aspek yang penting dalam menciptakan keharmonisan dalam dunia pendidikan. Kolaborasi yang baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Dan ini akan memunculkan semangat kebersamaan sehingga siswa akan mempunyai motivasi belajar yang baik. Bapak Ki Hajar Dewantara memunculkan semboyan dalam bidang pendidikan yang sangat hebat yang sering kita sebut trilogi pendidikan. Yaitu yang pertama, Ki Ngarso Sungtolodo, guru sebagai teladan. Kedua, Ing Madio Mangunkarso, jadi guru berada di tengah untuk memotivasi siswa. Terakhir adalah Tut Huri Handayani, guru memberikan dorongan menwujudkan tujuan pendidikan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Apabila biji jagung ini ditempatkan di tanah yang subur yang mendapat pengairan dan intensitas matahari yang cukup, walaupun biji berasal dari bibit yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perawatan dan perhatian yang baik dari petani. Demikian pula sebaliknya, meskipun bulir-bulir jagung itu berasal dari bibit jagung yang berkualitas tinggi, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tidak mendapatkan sentuhan dan perhatian petani, maka biji-biji tersebut tidak akan tumbuh dengan baik dan tidak akan optimal. Demikian pula, anak-anak yang diberikan lingkungan dan perhatian serta motivasi yang baik, niscaya akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, bahwa kita harus ingat sejatinya pendidikan anak selalu melihat hubungan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak sesuai dengan kodrat dan zamannya. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Namun, tetap ingat bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan mengedepankan kearifan lokal budaya Indonesia. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Dalam hal ini, kita analogikan tata surya yang selalu bergerak. Pemeliharaan kebudayaan harus tetap bergerak.
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu pula, pendidikan harus tetap bergerak ibaratnya planet-planet yang selalu bergerak dengan kecepatan dan orbit masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur. Begitu pula anak-anak. Anak-anak tidak ada yang pernah sama. Biarkanlah anak tumbuh memiliki keunikan masing-masing. Mengemukakan pendapat, berkolaborasi dengan teman-temannya, menunjukkan ekspresi dan antusias dan bahagia dalam mewujudkan merdeka belajar. Adapun demonstrasi yang sudah saya lakukan dalam Merdeka Belajar adalah untuk membantu mereka mendapatkan kebahagiaan dan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru dalam implementasi Merdeka Belajar ini akan selalu mendapatkan tantangan baik dari diri kita sendiri, dari rekan guru, dari pimpinan, dan anak didik kita. Namun, sebagai seorang guru, kita harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam pemecahan masalah tersebut. Demikian pemaparan kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.